Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 13 Mei 2021, Hari Raya Kenaikan Tuhan. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 16, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudari yang terkasih, kabar sukacita itu harus terdengar dan mengubah segala makhluk. Khusus bagi manusia, diharapkan supaya Injil itu membantu orang untuk percaya dan selamat. Kabar sukacita itu adalah Allah telah memberikan jalan keselamatan bagi semua manusia berdosa. Jalan itu hanya ada pada Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah menjadi manusia, mati di salib bagi dosa manusia, bangkit dari kematian, naik ke sorga, dan sekarang berkuasa di sorga dan di bumi. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum Yesus naik ke sorga, ia memberikan amanat kepada para pengikutnya untuk memberitakan Injil dengan menyerukan pertobatan, keselamatan, penghakiman Allah, dan baptisan dalam nama Yesus. Karunia untuk menghadirkan kuasa Allah pun menyertai mereka yang percaya, mengusir roh jahat, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai partner kerja, sebagai pewarta keselamatan di dunia. Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjuang sendiri di tengah-tengah dunia dalam pewartaan Injil Kristus. Ia senantiasa mendampingi dan menyertai umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, amanat agung Yesus yang kita dengar dan renungkan hari ini merupakan perintah kepada kita semua sebenarnya. Tugas kita di dunia adalah mewartakan kabar gembira kepada sesama manusia atau makhluk. Inilah hakikat panggilan kita sebagai gereja yang mewartakan kabar gembira atau Injil kepada segala bangsa. Mewartakan kebaikan kepada segala bangsa tentang Yesus Kristus. Bagaimana amanat agung itu dilaksanakan? Amanat itu kita lakukan dalam tugas pewartaan lewat mengajar umat, memberi kesaksian tentang apa yang diajarkan dan apa yang diimaninya. Saudara yang terkasih, Yesus yang naik ke sorga berjanji akan datang kembali. Pengharapan iman ini perlu ditumbuh kembangkan melalui pelayanan, persekutuan, ibadah, dan pewartaan, atau yang sering disebutkan sebagai diakonia, koinonia, liturgia, dan kerikmat. Inilah tradisi rasuli yang terus hidup dalam persekutuan para murid Yesus. Kepada setiap murid diberi anugerah Roh Kudus untuk membangun dan mengembangkan umat, untuk menyatukan dan menghantar umat kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Saudara-saudari yang terkasih,
Inti dari kenaikan Tuhan adalah perpisahan yang meninggalkan berkat dan rasa sukacita yang meliputi semua murid. Sukacita karena Tuhan Yesus bukan pergi tidak kembali meninggalkan murid-muridnya, melainkan pergi untuk mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang dijanjikannya sehingga gerejanya bersukacita. Saudara-saudara yang terkasih, hari raya kenaikan Tuhan menjadi relevan dan berarti kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus guna membimbing kita. Kita patut bersyukur karena dengan datangnya Roh Kudus, maka gereja akan selalu diingatkan oleh Yesus Tuhan agar berjalan dalam kehendak-Nya. Saudara yang terkasih, perlu diingat dan diteladani bahwa penginjil Markus, di mana Injilnya yang kita dengar tadi, dia meski tidak pernah menjadi murid Yesus secara langsung, namun setelah dibaptis ia total menjadi pengikut Yesus, bahkan mau menyerahkan nyawanya demi Yesus. Itu semua terjadi karena bimbingan hidup oleh Roh Kudus. Ingat juga, tidakkah melalui penginjil Markus kita bisa mengenal Yesus dan karya keselamatan yang dilakukannya? Markus giat dan tekun mewartakan Yesus Kristus dan menjaga serta membimbing umat yang dipercayakan kepadanya. Ia yakin bahwa Allah yang telah memanggil dia dan Kristus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkannya. Lalu, saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Percayakah bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus membawa rahmat turunnya Roh Kudus yang membimbing dan menolong hidup beriman kita? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku ingin melaksanakan perintah agung-Mu untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Berilah aku kekuatan melalui Roh-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.